Apabila dia sudah sampai ke tulang belakang saya, maka dia adalah kemuncak kepada malam, yaitu pukul 12 siang begitu. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu, mengangkat, membuka, naslakhu minhun nahar, daripadanya siang, minhun nahar fa izahum muslimun, dan mereka berada di dalam kegelapan malam. Ribu dunia berputar. Maknanya satu hari berputar 24 jam. Satu kali berputar bumi satu hari ataupun 24 jam begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idzahum muslimun. Sadaqallahul azim. Untuk kali ini yaitu siri yang keempat dalam perbincangan kita mengenai dengan Al-Quran dan sains. Kali ini masih juga Al-Quran dengan sains, lebih khusus lagi Al-Quran dan astronomi ataupun asas astronomi. Jadi seperti mana yang telah saya bincangkan pada siri yang ketiga baru-baru ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengerjakan salat, pada waktu dia membaca surah Al-Fatihah, yaitu selepas takbiratul ihram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di hadapan badannya, sama ada di atas pusat ataupun di bawah sedikit daripada dadanya. Jadi kedudukannya sama ada telapak tangan kanan di atas belakang tangan kirinya, ataupun satu lagi kedudukannya sebelah tangan kanannya menggenggam tangan sebelah kirinya begitu. Jadi tidak pernah kita dengar guru-guru kita mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan begini, ataupun tidak pernah kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya begini. Itu tidak pernah kita dengar. Yang kita dengar sama ada dia begini ataupun begini. Kedudukannya di atas pusat ataupun di bawah dadanya. Jadi kata guru saya, perbuatan begitu menggambarkan satu ilustrasi tentang apa yang telah saya bacakan dahulu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang kelima yang berbunyi, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail, yang bermaksud dia yaitu Allah Subhanahu wa taala melilitkan, melingkarkan atau menutupi malam ke atas siang. Jadi siang, kemuncak siang di sini pukul 12 tengah hari. Apabila di sini dia menggambarkan sebelah petang, sebelah sini. Apabila sampai ke siku kirinya menggambarkan jam 6 petang, yaitu bersamaan dengan masa hampir-hampir matahari mau tenggelam di sebelah barat bumi. Jadi begitulah lebih kurang gambarannya. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala melilitkan, melingkari atau menutupi malam ke atas siang. Jadi maknanya jam 6 itu permulaan malam lah, begitu. Apabila dia sudah sampai ke tulang belakang saya, maka dia adalah kemuncak kepada malam, yaitu pukul 12 tengah malam.
Apabila gua tersebut, gua Al-Kahfi tadi, sampai kepada beredar sampai kepada bagian barat bumi, digambarkan oleh sebelah siku kanan kita lah, begitu, yaitu jam 6 pagi. Dia menandakan permulaan bagi waktu siang, permulaan. Jadi yukawwirun nahara 'ala al-lail, dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melingkari, menutupi ataupun melilitkan siang ke atas malam. Itu malam sebelah belakang saya. Jadi ini permulaan siang, yaitu sebelah kanan, siku kanan saya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilustrasi yang selanjutnya ialah pada ayat Al-Quran yang telah saya bacakan tadi, yaitu daripada surah Yasin ayat yang ke-37 yang berbunyi, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idzahum muslimun. Dan satu tanda daripada kebesaran kami, yaitu Allah dan para malaikatnya, ialah malam. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu. Naslakhu berasal daripada perkataan Arab yang berbunyi salakha. Salakha berbentuk kata kerja dalam bahasa Arab. Jadi kalau salakha, kata kerja past tense, telah berlalu. Kalau yaslahu kata kerja dalam bentuk present tense ataupun future tense. Jadi di situ naslahu bererti kami, yaitu Allah dan para malaikatnya. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum muslimun. Jadi maksud daripada perkataan yaslahu, yaitu dia meninggalkan, ataupun naslahu, kami menanggalkan, bukan meninggalkan, dia menanggalkan ataupun kami menanggalkan. Naslahu dia kalau setakat menanggalkan, tidak apa juga. Tapi maksud daripada perkataan Arab naslahu ini, dia membawa beberapa arti perkataan. Dia bukan setakat membuka, bukan setakat menanggalkan, ataupun bukan setakat mengangkat, tetapi di situ juga terdapat maknanya, antara lain makna daripada naslahu merujuk kepada melapah kulit haiwan, melapah kulit haiwan, ataupun menyiat kulit haiwan, lebih kurang sama maknanya. Jadi begitu makna naslahu. Jadi kalau setakat menanggalkan ataupun membuka, kebiasaannya boleh, kalau kita manusia lah, boleh pakai sebelah tangan, begitulah, buka baju gitu sebelah tangan. Tapi kalau sampai kepada makna menyiat ataupun membuka kulit durian contohnya, menyiat ataupun melapah kulit rusa contohnya, mana boleh pakai sebelah tangan, mesti pakai dua belah tangan kalau kita manusia lah kebiasaannya. Jadi apa yang kita buat, sebelah kiri, ilustrasinya sebelah kiri kita tarik, kita tarik. Apa yang kita tarik situ, yang sebelah atas ini siang, siang begitu. Wa ayatul lahumul lailu naslahu, mengangkat, membuka, naslahu minhun nahar, daripadanya siang.
minhun nahara fa izahum muslimun, dan mereka berada di dalam kegelapan malam begitu. Jadi buka. Jadi sebelah tangan kiri membuka, sebelah tangan kanan menolak. Buka tolak. Jadi gambarannya bahawa bumi akan berputar mengikut arah lawan jam, sehingga terjadilah putaran bumi daripada barat ke timur. Begitu ilustrasi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ilustrasi yang dapat saya kemukakanlah, gabungan di antara surah Al-Kahfi ayat yang ke-17, kemudian surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat yang ke-5, dan surah Yasin ayat yang ke-37. Jadi begitulah 3 ayat. Sebenarnya banyak ayat lagi, tapi saya tidak mampu untuk menceritakannya pertama masa. Kemudian saya sendiri pun baru mau belajar. Jadi itu setakat itu saja yang mampu saya beritahulah setakat ini, yang ada kaitan dengan asas sains, asas geografi, dan juga asas astronomi, yaitu bumi ini berbulat, pertama sekali bulat, kemudian dia berputar mengikut arah lawan jam ataupun daripada barat ke timur. Tapi kita jangan salah anggap kalau kita mau melukis peta dunia, maknanya kalau mau melukis peta dunia yang bersifat statik, maknanya di sini timur lah, timur negara, Jepun, Filipina, Australia, di sini negara Latin Amerika dan sebagainya lah. Jadi begitu itu. Kalau kita melukis peta dunia, dia ini bersifat statik. Tapi kalau kita mengira jam, dia bukan statik lagi, dia berjalan terus menerus tanpa henti. Jadi kalau 6 pagi, maknanya kita berada di barat bumi. Tengah hari kita berada lebih kurang selatan, 6 petang kita berada di timur bumi, dan 12 tengah malam kita berada di sebelah utara bumi. Jadi begitulah mengikut kedudukan jam. Jadi pertama sekali bumi bulat, kedua dia berputar mengikut arah lawan jam, ketiga dia berputar di atas aksinya sendiri daripada barat ke timur. Seterusnya dia berputar sekali dalam 24 jam, dan coba kita bayangkan berapa kali dia berputar selama pemuda Al-Kahfi itu tidur di dalam gua itu, tidur dengan linanya selama 309 tahun. Kita boleh bayangkan berapa puluh ribu dunia berputar. Maknanya satu hari berputar 24 jam. Satu kali berputar bumi satu hari ataupun 24 jam begitu. Kemudian dia pemula yang telah saya beritahu hari itu, speed bersamaan dengan destinasi dibahagi dengan masa yang diambil. Jadi begitu sajalah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu insya-Allah. Sebelum kita berpisah, kita baca dahulu tasbih kifarat berikut. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.